Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Syukur Rabayuda Iya dengan NIM 23041604 program studi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Kinerja Algoritma Supervector Matching atau SVM dan Naive Bayes Classifier untuk analisis program pada pemerintah di media sosial. Oke, langsung ke bab 1. Bab 1, latar belakang. Analisis sentimen merupakan salah satu cabang dari Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap topik melalui data teks. Saat ini media sosial khususnya di TikTok menjadi tempat masyarakat menyampaikan pengalaman kritik dan dapat mengenai program magang pemerintah. Jumlah komentar yang sangat banyak menyebabkan proses analisis secara manual menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu diperlukan metode machine learning untuk mengklarifikasi komentar menjadi sentimen positif, negatif maupun netral. Dalam penelitian ini saya membandingkan dua algoritma klarifikasi yang populer, yaitu satu Supervector Matching atau SVM, Bayes Classifier. Kedua algoritma tersebut sering digunakan dalam analisis sentimen, tapi hasilnya dapat berbeda tergantung karakteristik dataset. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui algoritma mana yang memberikan performa terbaik dalam analisis sentimen masyarakat terhadap program magang pemerintah. Baik, masuk kita pada rumusan masalah. Rumusan masalah: bagaimana kinerja algoritma supervector matching dan Naive Bayes Classifier dalam klasifikasi sentimen masyarakat terhadap program magang pemerintah berdasarkan data media di sosial media. Oke, masuk ke batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah, maka diberikan beberapa batasan. Yang pertama, hanya membandingkan algoritma SVM dan Naive Bayes data berasal dari komentar TikTok. 3. Topik penelitian hanya program magang pemerintah. 4. Klarifikasi terdiri dari sentimen positif, negatif, dan netral. 5. Evaluasi menggunakan Accuracy, Precision, Recall, dan F1 score. Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Mengukur performa algoritma SVM. 2. Mengukur performa algoritma Naive Bayes. 3. Membandingkan hasil kedua algoritma sehingga diperoleh metode terbaik dalam analisis sentimen. Manfaat penelitian. Manfaat akademis penelitian ini adalah menambah referensi mengenai analisis sentimen menggunakan machine learning. Sedangkan manfaat praktisnya adalah membantu pemerintah mengetahui opini masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas program magang pemerintah. Baik, masuk kita bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini dijelaskan teori yang mendukung penelitian. Materi yang dibahas: pertama, data mining. Data mining merupakan proses penting penemuan pengetahuan dari sekumpulan data besar. Hockham et al. 2025. Menurut Flori et al. 2003, data mining adalah proses penemuan pola atau informasi berguna dari kumpulan data yang besar dan
memanfaatkan teknik statistik matematika kecerdasan buatan. Oke, lalu yang kedua text mining. Text mining atau penambangan teks merupakan cabang dari data mining yang berfokus penggalian informasi dan pengetahuan dari data berbentuk teks terstruktur menurut Verdam dan Sanger. Text mining adalah proses menemukan pola dan informasi terhadap informasi dari jumlah besar data teks menggunakan teknik linguistik statistik pembelajaran mesin. Berbeda dengan data mining yang biasanya lebih kaya data numerik atau struktur teks bekerja pada data dalam kalimat, paragraf atau dokumen. Masuk ke bagian ketiga yaitu analisis sentimen, data media sosial, text preprocessing, data labeling, back of force. TF, IDF atau disebut Trump Frequent Inversi Dokumen Frequency. Support vector matching, Bayes classifier, confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan p-score. Selain penelitian itu, penelitian ini juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis sentimen menggunakan berbagai algoritma sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Masuk kita pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini dijelaskan tahapan penelitian. Tahap pertama, mengumpulkan data komentar di TikTok menggunakan tools APV. Data yang diperoleh disimpan dalam format CSV. Tahap kedua, melakukan text processing yang terdiri dari cleaning, scaffolding, normalization, packaging, steaming, stop or removal. Tahapan ini bertujuan membersihkan data sebelum diproses lanjut. Tahap ketiga, melakukan pelebalan data menggunakan metode action based sehingga setiap komentar memiliki label. Yang pertama positif, 2 negatif, 3 netral. Tahap keempat, mengubah data teks menjadi data numerik menggunakan metode representasi yaitu back of force atau yang kedua TF IDF. Tahap kelima, dataset dibagi menjadi 80% data training, 20% data testing. Tahap keenam, mengimplementasikan dua algoritma yaitu support vector matching dengan linear kernel, 2 multinomial Bayes. Kemudian kedua model dilatih menggunakan data training dan diuji menggunakan data testing. Tahap ketujuh, melakukan evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan p-score. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan algoritma yang memiliki performa terbaik.
Masuk kita pada bab 4. Oke. Penutup, demikian presentasi proposal skripsi saya yang menurut bermain kerja algoritma supervektor matching SVM dan NITBY classifier untuk analisis sudut peluang magang pemerintah industrial. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon kritik saran untuk peningkatan penelitian saya. Terima kasih.